Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, kita berada pada Pekan Biasa yang ke-12. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kemurahan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih beri pada kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam meresapkan sabdamu di dalam hati, pikiran dan budi kami. Kiranya sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami ingin belajar seperti Yohanes Pembaptis, dengan rela mewartakan kabar keselamatan dan pertobatan kepada semua orang. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan ayat ke-80. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu pulanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sudah seringkali mendengar bagaimana Elisabet dan Zakaria yang sampai pada usia tuanya belum memiliki anak, sampai dengan Allah sendiri melalui malaikatnya menjanjikan anak di usia Zakaria dan Elisabet yang sudah tua. Zakaria tidak mempercayai itu, sehingga kemudian Zakaria
sampai dibuat oleh Allah tidak bisa berkata-kata. Kelahiran Yohanes Pembaptis menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas sesungguhnya merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Ketika Nabi Yesaya berkata, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan ia mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Hal itu merupakan nubuat Nabi Yesaya, janji Allah bagi keselamatan yang diberikan kepada manusia, mendahului kedatangan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada waktu Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, dia sendiri juga menyampaikan hal itu. "Akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tak pantas." Itu adalah kata-kata Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dengan rela hati mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bersediakah kita untuk mendapatkan tugas seperti Yohanes Pembaptis bagi orang-orang yang belum menerima keselamatan? Bersediakah kita mewartakan kabar sukacita keselamatan yang dari Allah itu kepada semua orang? Mari kita mempersiapkan diri agar Allah juga memakai diri kita, hidup kita untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang di sekitar kita. Tentu saja diperlukan hati yang siap sedia, semangat yang tidak pernah padam, dan ketulusan untuk melayani seperti Yohanes Pembaptis. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan tugas perutusan tersebut bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkurban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa selalu bersemangat di dalam misioner kita masing-masing. Dengan semangat misioner, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita memaknai hidup kita masing-masing sesuai seperti yang Yohanes Pembaptis teladankan kepada kita. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas, semoga dalam segala aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan Doremi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.